Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yusra, NIM 2014-020102. Saya dari kelas 3 PBAD, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang berada di garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran yang bermutu. Kepala sekolah diangkat untuk menduduki jabatan bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan pada level sekolah yang dipimpin. Tentu saja kepala sekolah bukan satu-satunya yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu sekolah, karena masih banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan seperti guru, peserta didik, dan lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Berarti secara terminologi, kepala sekolah dapat diberikan arti sebagai tenaga fungsional yang memberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberikan pelajaran dan murid menerima pembelajaran. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Beberapa fungsi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kepala sekolah harus berusaha menanamkan 6 macam nilai. Yang pertama, pembinaan mental, pembinaan moral, pembinaan fisik, dan pembinaan artistik. Fungsi kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Dalam rangka melakukan peran dan fungsi sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memperdayakan tenaga pendidik melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan fungsinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang proses sekolah. Fungsi ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah memiliki hubungan yang sangat kuat atau erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat catatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Fungsi keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Supervis adalah suatu proses yang dirancang khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah. Fungsi kelima, kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Fungsi keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalani hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan tauladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Fungsi ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sangatlah banyak, luas, dan berat. Ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Keseluruhan tugasnya itu dapat digolongkan menjadi 2 bidang. Yang pertama, tugas dalam bidang administrasi, dan yang kedua dalam bidang supervisi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.